Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 786 jangan pernah membelinya. Itu terletak di gedung komersial terbaik di dunia. World Trade Center, Menara Kembar. Saya hanya menyewa satu lantai, dan saya sedang memikirkan cara untuk membeli seluruh lantai. Kirilenko menjawab dengan bangga. Tempat tersibuk di New York adalah Manhattan. Kantor Kirilenko juga harus berlokasi di sana. World Trade Center, Twin Towers, juga terletak di dekat Wall Street. Feng Yu terkejut. Mengapa Kirilenko memilih tempat ini untuk perusahaannya? Dia tahu bahwa dalam waktu sekitar 5 tahun, Menara Kembar tidak akan ada lagi. Sebagai teman, Feng Yu harus membujuk Kirilenko untuk merelokasi perusahaannya. Tapi bagaimana dia melakukannya? Dia tidak bisa memberitahu Kirilenko bahwa Menara Kembar tidak aman dan akan runtuh. Kirilenko akan mengira dia gila. Aku harus mencari alasan lain. Kakaki, apakah Anda tahu tentang Feng Shui Cina kami? Feng Yu bertanya dengan serius. Kirilenko menggelengkan kepalanya. Apa itu? Feng Yu telah mengatakan Feng Shui dalam bahasa Cina, dan penerjemah yang berdiri di belakang Kirilenko juga tidak tahu bagaimana menjelaskan Feng Shui dalam bahasa Rusia. Itu adalah kekuatan tak terlihat di sekitar kita. Oh, Feng Shui. Aku tahu. Saya telah menyewa seseorang untuk memeriksa Feng Shui untuk rumah saya di Moskow. Kirilenko menjawab, "Hah, orang Rusia juga tahu tentang Feng Shui. Tetapi saudara Ki mengatakan Feng Shui dalam bahasa Rusia, dan kedengarannya sama dengan bahasa Cina." Pada awal 1980-an, Feng Shui telah menyebar ke negara-negara barat dan umum di Rusia, yang terletak persis di sebelah Cina. Hampir setiap toko buku di Rusia memiliki buku tentang Feng Shui, dan bahkan ada gambar di dalam buku untuk memberikan penjelasan rinci. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, ada program TV mingguan Rusia tentang Feng Shui. Program semacam itu tidak diizinkan untuk ditayangkan di China, tetapi orang Rusia suka menontonnya. Saat ini, ada banyak toko di Rusia yang menjual barang-barang Feng Shui, dan toko-toko itu berkinerja lebih baik daripada toko-toko di China. Feng Shui diterima secara luas oleh orang Rusia. Ini juga karena disintegrasi Uni Soviet. Orang Rusia mengalami masa sulit, dan ketika mereka mendengar bahwa Feng Shui dapat mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, mereka menjadi pengikut Feng Shui. Ketika ekonomi Rusia pulih dan standar hidup meningkat bagi Rusia, mereka mengkreditkan semua ini ke Feng Shui. Jika Yeltsin tahu tentang ini, dia mungkin menangis dalam tidurnya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kehidupan rakyatnya. Tetapi pada akhirnya, banyak orang merasa Feng Shui lah yang membantu mereka. Kirilenko juga percaya pada Feng Shui. Dia bahkan mendirikan asosiasi Feng Shui. Master Feng Shui-nya bukanlah seorang bule. Dia adalah seorang guru Feng Shui Cina. Sebagian besar bahasa Cina Kirilenko diajar oleh guru ini. Karena Kirilenko tahu tentang Feng Shui, akan lebih mudah bagi Feng Yu untuk menjelaskan kepadanya. Sulit untuk menjelaskan Feng Shui kepada orang lain. Bahkan 99% orang Cina tidak mengetahui semua istilah yang digunakan dalam Feng Shui. Feng Yu juga tidak tahu. Tapi itu tidak menghentikannya menggunakan Feng Shui untuk menipu Kirilenko. Feng Yu hanya ingin Kirilenko menghindari tragedi. Karena Anda tahu tentang Feng Shui, apakah Anda sudah meminta guru Feng Shui Anda untuk memeriksa Feng Shui di World Trade Center? Tentu saja. Master Feng Shui adalah Master Feng Shui terbaik di Chinatown. Saya bahkan mengikuti budaya Tionghoa Anda dan membayarnya dengan paket merah. Kirilenko menjawab dengan bangga. Hahaha. Feng, Anda pasti tidak mengira saya tahu tentang ini. Feng Yu menatapnya dengan mata terbuka. Master Feng Shui juga tersedia di AS. Kirilenko pasti telah membayarnya dalam jumlah yang signifikan. Kaki,
Apakah guru Feng Shui itu memberitahumu bahwa bangunan menara kembar tidak menguntungkan? Akan ada bencana? Tidak. Dia mengatakan bahwa menara kembar dapat mengumpulkan kekayaan dari langit dan bumi. Saya pasti akan menghasilkan uang jika saya mendirikan perusahaan saya di sana. Feng Yu, brengsek. Ini adalah menara kembar New York. Semua perusahaan di gedung itu semuanya perusahaan kelas dunia. Siapa di antara mereka yang tidak menghasilkan uang? Anda percaya omong kosong ini? Kaki, berapa banyak perusahaan di World Trade Center yang tidak menghasilkan uang? Juga, Anda dapat menyewa seluruh lantai ruang kantor di gedung, yang berarti beberapa perusahaan telah melepaskan kantor mereka. Jika uang dapat diperoleh dengan mudah di gedung itu, mengapa perusahaan-perusahaan itu mengosongkan kantor mereka? Saya datang ke New York lebih awal dari Anda. Menurut Anda mengapa saya memilih Seattle? Karena Microsoft? Tidak, itu karena Feng Shui. Feng Yu dengan percaya diri berkata, Anda telah meminta seorang guru juga. Feng Shui Seattle lebih baik daripada di New York. Kirilenko terkejut. New York seharusnya menjadi pusat keuangan AS. Haruskah saya memindahkan perusahaan saya ke Seattle? Tentu saja. Jika tidak, mengapa Boeing menjadi begitu sukses? Mengapa Microsoft berkembang begitu cepat? Menara kembar ini tidak dianggap buruk juga. Itu bisa mengumpulkan kekayaan, tetapi mungkin juga menarik bencana. Tidak apa-apa jika Anda menyewa untuk jangka pendek. Namun, Anda akan menyesal jika membeli seluruh lantai. Betulkah? Kemudian saya harus memberitahu mereka untuk berhenti membeli kantor. Kami akan menyewa tempat, tapi saya masih berpikir bahwa membeli kantor akan lebih bermanfaat. Kirilenko mudah tertipu oleh Feng Yu karena dia mempercayai Feng Yu sepenuhnya. Jika Anda benar-benar ingin membeli kantor, saya pikir Empire State Building adalah pilihan yang baik. The Empire State Building tidak semegah menara kembar World Trade Center. Tapi saya masih bisa mempertimbangkannya. Saya mendengar bahwa bangunan itu tidak mahal juga. Biayanya sekitar 100 juta dolar Amerika Serikat. Ingin membeli seluruh bangunan dengan saya? Kirilenko bertanya tiba-tiba. Saudara Ki ingin membeli seluruh Empire State Building. Saya hanya berbicara tentang satu lantai. Tapi Empire State Building dijual ke Jepang beberapa tahun yang lalu. Siapa namanya? Hideki Yokoi, seorang miliarder Jepang. Feng Yu tidak dapat mengingat berapa banyak yang dikeluarkan Hideki Yokoi untuk bangunan itu, tetapi 100 juta dolar Amerika Serikat untuk bangunan itu masih merupakan nilai yang bagus. Feng Yu mungkin tidak dapat menghasilkan banyak uang dari gedung itu, tetapi tidak akan ada kerugian juga. Harga properti New York akan naik di masa depan. Feng Yu ingat Empire State Building akan dijual ke orang Amerika dengan harga tinggi di masa depan. Jika dia bisa membeli gedung itu sekarang, dia juga bisa mendapat untung ketika dia menjual gedung itu kepada orang Amerika itu. Empire State Building adalah salah satu landmark Amerika. Ketika bangunan itu dijual ke orang Jepang, banyak orang Amerika yang panik. Mereka mengira itu adalah tanda bahwa Jepang akan membeli semua properti AS. Namun pada akhirnya, ekonomi Jepang runtuh. Mari kita bicarakan ini lain kali. Jika Anda dapat membujuk pemiliknya, saya tidak keberatan membeli gedung itu dengan Anda. Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda hanya dapat menyewa kantor di World Trade Center dan tidak boleh membelinya. Feng Yu mengingatkannya. Aku tahu. Saya akan memperkenalkan Anda kepada tim analis saya saat makan malam. Mereka semua jenius. Kirilenko berkata dengan bangga. Tentu. Saya juga ingin melihat bagaimana hasil mereka di pasar saham. Bab 787 Perangkat lunak analitik, ingin mengikuti kami dan melihat tempat kerja kami. Feng Yu memandang Elena. Elena menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggumu di hotel. Meskipun Elena tidak pintar, ibunya telah mengajarinya untuk tidak mengganggu pekerjaan pria. Feng Yu memanggil dua pengawal. Kalian berdua akan menemaninya berbelanja.
Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Apakah kalian semua mengerti? Iya, bos. Kaki, bolehkah aku meminjam salah satu penerjemahmu? Kirilenko memilih salah satu penerjemahnya dan memintanya untuk mengikuti Elena. Dia masih merasa Feng Yu memperlakukan Elena terlalu baik. Tapi dia tidak mengatakan ini pada Feng Yu. Setelah makan, Feng Yu dan Kirilenko pergi ke kantor sewaannya. Kirilenko telah menyewa seluruh lantai, dan Feng Yu mengira dia telah membawa banyak orang. Tetapi ketika dia melangkah ke kantor, dia melihat semua staf Kirilenko masing-masing menempati satu ruangan. Sebagian besar kantor di lantai itu kosong. Semua staf menempati kantor besar, dan lebih dari 2/3 lantai kosong. Kirilenko menjelaskan bahwa dia tidak suka berbagi lantai dengan orang lain. Dia malah meninggalkan sebagian besar ruang kosong daripada berbagi dengan mereka. Bagaimanapun, Feng Yu tidak memiliki kantor di New York. Dia bisa membiarkan Feng Yu menggunakan sebagian dari ruang kantornya. Feng Yu curiga bahwa Kirilenko ditipu oleh orang Amerika untuk menyewa seluruh lantai dan malu untuk mengakuinya. Ini hanya alasan. Di dinding kantor ada layar LCD raksasa. Biaya LCD sangat mahal sekarang. Tapi bagi Kirilenko, itu kacang. Semua komputer di kantor baru dan di depan setiap staf ada 2 PC. Beberapa tim sedang mengetik dengan marah di keyboard mereka dan sepertinya sedang menghitung sesuatu. Feng Yu berpikir bahwa dia harus meminta Kirilenko untuk mengubah semua PC ke PC Lenovo. Beberapa staf berdiri ketika mereka melihat Kirilenko. Tapi sisanya masih terpaku pada monitor mereka. Feng Yu puas dengan penampilan mereka. Sebagai broker profesional, inilah yang seharusnya mereka lakukan. Pasar mungkin berubah setiap detik, dan ini lebih penting daripada menyapa bos. Jika broker dapat membantu bos mereka menghasilkan uang, tidak apa-apa bahkan ketika mereka tidak menyapa atau mengakui bos mereka. Ketika bos menghasilkan uang, mereka akan berada dalam suasana hati yang baik dan mungkin memberikan bonus yang lebih tinggi kepada pialang. Bahkan jika broker menyapa bos setiap hari, ketika mereka kehilangan uang untuk bos mereka, mereka juga akan mendapat masalah. Kalian bertiga datang ke sini ke PC ini. Tunjukkan pada Feng bahwa perangkat lunak analisis pasar kami berfungsi. Kata Kirilenko. Nada suaranya sangat bangga. 3 staf duduk di depan PC dan memulai perangkat lunak analitik. Salah satunya menjelaskan, Pak, kami menemukan ada pola fluktuasi harga saham selama penelitian kami. Ketika kita melihat titik-titik harga saham secara berkala, kurvanya sangat mirip dengan lintasan roket. Kami melihat pola ini di lebih dari 1.000 saham dari beberapa pasar keuangan, dan kesamaannya lebih dari 95. Software ini bisa menghitung perubahan harga dan pertumbuhan saham. Ketika kami berada di Moskow, kami bereksperimen dengannya dan kemudian kami pergi ke London untuk mengujinya. Akurasi harga saham dan hasil kami adalah 100%. Akurasi 100%. Sulit dipercaya. Feng Yu tidak percaya ada perangkat lunak yang dapat memprediksi pasar 100% akurat. Jika ini benar, lalu apa gunanya memiliki pialang saham? Setiap orang dapat membeli perangkat lunak ini dan berdagang melalui perangkat lunak ini. Apa itu pasar saham? Pasar saham tidak memiliki nilai dengan sendirinya. Ini untuk penugasan kembali dan transfer dana. Itu berarti uang ditransfer dari satu investor ke investor lain. Semakin banyak orang membeli saham, semakin sedikit orang yang akan menjualnya, dan harga saham akan naik. Jika perangkat lunak ini sangat akurat, maka semua orang akan membeli saham yang sama pada waktu yang sama dan menjual bersama. Apa yang harus dianalisis jika ini terjadi? Ini akan menjadi manipulasi pasar. Fluktuasi harga saham yang terjadi karena tidak ada yang mengendalikan harga saham. Jika seseorang atau pemerintah mengendalikan harga saham, maka semua analisis akan sia-sia. Selama waktu ini, informasi tangan pertama akan mempengaruhi harga saham secara langsung.
Feng Yu selalu merasa bahwa informasi adalah penyebab utama pengaruh pada harga saham. Jika seseorang bisa mendapatkan informasi langsung, dia akan bisa membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi. Tanpa informasi, perangkat lunak analitis seperti ini tidak akan dapat diandalkan. Namun analisis tetap bisa disebut sebagai pedoman. Jika perangkat lunak ini dapat mencakup dampak informasi eksternal, maka ini akan menjadi perangkat lunak yang kuat. Berapa banyak saham yang Anda semua uji perangkat lunak ini, dan apa jenis sahamnya? Feng Yu bertanya. Kami melakukan eksperimen pada 23 saham. Seluruh saham tersebut berasal dari industri manufaktur, elektronik, dan telekomunikasi. Seseorang menjawab, hanya 23 yang dibagikan, dan Anda semua mengklaim bahwa perangkat lunak Anda tidak bermasalah. Tahukah Anda berapa banyak perusahaan yang terdaftar di dunia ini? Hanya NYSE saja, berapa banyak perusahaan yang terdaftar di sana? Berapa banyak stok komponen yang ada di NYSE? Ukuran sampel Anda bahkan lebih kecil dari stok komponen. Bagaimana Anda bisa mengklaim perangkat lunak Anda sempurna? Kata Feng Yu. Bapak, Feng, kami tidak mengklaim bahwa perangkat lunak kami sempurna. Tidak ada perangkat lunak yang sempurna di dunia ini. Bahkan ketika kita menghitung lintasan roket, juga akan ada beberapa kesalahan. Kami tahu bahwa Tuan Feng adalah seorang ahli di pasar keuangan, dan kami berharap Tuan Feng akan menunjukkan kekurangan perangkat lunak kami. Jika kami dapat meningkatkan perangkat lunak, maka kami akan dapat membantu Anda menghemat waktu dalam menganalisis saham. Feng Yu melirik Kirilenko. Kakak Ki tidak jujur padanya. Perangkat lunak ini belum sepenuhnya dikembangkan dan masih membutuhkan seseorang untuk mengujinya. Bagus. Ini adalah perangkat lunak Brother Ki, dan saya pasti akan membantu. Kami akan memilih 10 saham secara acak, dan Anda semua akan menggunakan perangkat lunak Anda untuk memprediksi kenaikan harga jangka pendek. Mengapa harga saham tidak bisa turun? Kirilenko bertanya. Bos, apakah kamu lupa? Kami telah menghitung dan menganalisis pasar. Pasar saham AS memiliki arus dana yang besar sekarang, dan hampir semua saham naik. Tapi masih ada sedikit kemungkinan beberapa saham jatuh. Feng Yu memandang analis itu. Dia telah memberikan jawaban yang sangat baik untuk Kirilenko. Tapi Feng Yu bertanya-tanya apakah prediksi perangkat lunak akan sebaik jawabannya. Feng Yu mengeluarkan daftar kode saham dan memilih 2 huruf. Dari abjad, mereka menemukan bagian masing-masing. Dia memilih 10 saham. Feng Yu melihat perusahaan-perusahaan itu, dan ke-10 perusahaan itu tidak diketahui. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan terbaik untuk menguji keakuratan perangkat lunak. Kirilenko memiliki ekspresi percaya diri di wajahnya, tetapi Feng Yu tidak percaya diri. Dia melihat teori perangkat lunak, dan menggunakan kesamaan grafik yang digabungkan dengan perhitungan kompleks untuk memprediksi tren saham di masa depan. Tentu saja, Feng Yu tidak mengerti perhitungan dan cara perangkat lunak menganalisis saham. Cara Feng Yu adalah meminta orang untuk mengumpulkan informasi tentang perusahaan dan menganalisisnya melalui pengalamannya. Dia ingin melihat apakah perangkat lunak itu benar-benar sebagus yang diklaim Kirilenko. Bab 788 perbandingan Feng Yu harus menganalisis 10 saham perusahaan. Meskipun Kirilenko telah mengatur agar banyak orang membantunya mengumpulkan informasi dan materi, masih ada terlalu banyak pekerjaan. Feng Yu tidak tahu apa-apa tentang perusahaan-perusahaan ini sebelum datang ke kantor Kirilenko. Staf Kirilenko terus memberikan informasi kepada Feng Yu, satu demi satu. Mata Feng Yu terpaku pada monitor PC, melihat harga saham. Sejak Nasdaq memulai transaksi online, NYSE juga mengikuti. Tahun ini adalah tahun ketika seluruh dunia memulai transaksi online untuk pasar saham mereka. Masih ada kekurangan informasi tentang perusahaan. Yang Feng Yu miliki hanyalah harga pembukaan dan penutupan sebelumnya, harga pembukaan hari ini, dan total volume saham yang diperdagangkan.
Semua indikator lain tidak tersedia, dan staf Feng Yu dan Kirilenko harus menghitung informasi tambahan secara manual. Perdagangan pasar di era ini jauh lebih rumit daripada tahun-tahun mendatang. Tidak ada cukup sumber daya yang tersedia, dan semuanya harus dihitung secara manual. Itu sebabnya diperlukan tim bagi Feng Yu untuk meramalkan tren masa depan. Di sisi lain kantor, 3 staf hanya perlu memasukkan data ke dalam perangkat lunak dan mengumpulkan lebih banyak informasi sendiri. Feng Yu berhenti bekerja setelah pasar tutup. Selama periode ini, dia tidak memiliki setetes air pun dan bahkan tidak istirahat. Yang dia lakukan hanya menatap monitor dan memberikan instruksi kepada staf yang membantunya. Kirilenko telah beristirahat di sofa sejak analisis 10 perusahaan dimulai. Dia memegang secangkir teh. Feng, bagaimana? Apakah analisismu sudah selesai? Kirilenko berjalan mendekat dan bertanya. Dia memiliki ekspresi bangga di wajahnya. 3 analis lainnya telah menyelesaikan prediksi mereka menggunakan perangkat lunak dengan mudah. Jika tidak ada berita penting beberapa hari ini, maka ini prediksi saya. Ini harus menjadi tren saham perusahaan-perusahaan ini pada hari Senin mendatang. Feng Yu menggosok pelipisnya. Sudah lama sejak dia sangat lelah. Feng Yu hanya bisa membuat perkiraan umum tentang tren yang akan datang. Dia tidak yakin memprediksi apakah harga saham akan naik atau turun keesokan harinya. Perkiraan Feng Yu didasarkan pada berita pemerintah dan perusahaan serta indeks pasar. Dia percaya bahwa dia tidak akan salah. Feng Yu mencetak analisisnya dan membandingkannya dengan analisis ketiga staf menggunakan perangkat lunak. Ketiga analis ini tidak tahu apa-apa tentang trading. Mereka hanya memasukkan data ke dalam perangkat lunak dan menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan hasilnya. Mereka belum pernah berdagang sebelumnya. Feng Yu melihat analisis bagian pertama. Hasilnya hampir persis sama dengan miliknya. Tetapi Feng Yu mendapat bantuan dari hampir selusin orang untuk mencapai hasil yang sama. Bagian kedua juga hampir sama. Perbedaan antara analisis Feng Yu dan perangkat lunak adalah 0,2%. Perangkat lunaknya bahkan mungkin lebih akurat daripada Feng Yu. Mungkin juga keduanya salah. Analisis ini hanya dapat memprediksi arah umum dan tidak dapat memperkirakan harga yang tepat. Feng Yu membandingkan kedua set hasil analisis dengan hati-hati dan kemudian mengesampingkannya. Kirilenko mengambil satu set, dan dia tidak mengerti. Dia melambai ke salah satu brokernya untuk menjelaskan kepadanya. Feng, jangan terburu-buru. Istirahat dan minum teh. Teh ini dibeli dari India. Kudengar Ratu Inggris meminum ini. Anda ingin mencoba beberapa makanan ringan. Camilan ini hanya tersedia untuk keluarga kerajaan Inggris, kata Kirilenko. Bagi Kirilenko, Feng Yu adalah seorang pecandu kerja dan tidak tahu bagaimana menikmati hidup. Dia telah menghasilkan begitu banyak uang dan menyumbang begitu banyak. Kirilenko tidak mengerti apa yang dipikirkan Feng Yu. Feng Yu mengambil secangkir teh dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Setelah itu, dia terus melihat hasil analisis. Kirilenko menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Salah satu pengikutnya dengan cepat memberinya cerutu. Sebenarnya Kirilenko juga ingin melihat hasilnya. Dia ingin tahu apakah prediksi Feng Yu sama dengan perangkat lunaknya. Jika Feng Yu menyetujui para analis ini, maka Kirilenko akan yakin. Feng Yu dapat secara akurat memprediksi devaluasi rubel, harga minyak, emas London, di masa lalu. Lebih penting lagi, prediksinya berlawanan dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan dia benar. Ini menunjukkan bahwa Feng Yu adalah seorang jenius di pasar keuangan. Kirilenko telah membawa sejumlah besar uang tunai ke New York. Namun hingga saat ini, dia hanya meminta anak buahnya untuk menganalisa pasar dan belum melakukan investasi yang signifikan. Dia bahkan tidak membeli saham teknologi. Kirilenko hanya ingin tahu apakah perangkat lunak analisisnya akan berfungsi di pasar saham AS. Feng Yu telah mengatakan sebelumnya.
Pasar saham AS saat ini adalah yang paling makmur di dunia. Jika Kirilenko ingin bermain dengan saham, AS adalah tempat terbaik. Semua broker Kirilenko juga mengatakan hal yang sama padanya. Lennon adalah seorang pialang saham terkenal di New York. Dia dipekerjakan oleh bos besar dari Rusia. Namun setelah dia bergabung, dia tidak diberi kesempatan untuk menangani dana dalam jumlah besar. Hari ini, Lennon melihat bosnya memasuki kantor dengan seorang pria muda. Pemuda itu telah menginstruksikan banyak orang untuk mengumpulkan informasi dan data untuk dia analisis. Lennon tidak senang. Pemuda itu tahu tentang perdagangan keuangan. Apakah dia sudah lulus dari universitas? Dia bertindak seperti dia adalah orang yang hebat. Kemungkinan besar, dia seharusnya tidak berdagang sebelumnya. Apa yang dipikirkan bos Rusia itu? Dia tidak mempercayai penilaian saya karena saya tidak lulus dari universitas. Pemuda itu hanya berpura-pura menganalisa pasar. Lennon telah mencoba perangkat lunak sebelumnya. Itu mampu memberikan prediksi yang sepenuhnya akurat dan dapat dibandingkan dengan pialang saham yang berpengalaman. Tapi sekarang, pemuda ini mencoba membandingkan hasil perangkat lunak itu dan prediksinya sendiri. Dia hanya mencoba mempermalukan dirinya sendiri. Lennon mengambil salinan analisis Feng Yu dan membandingkannya dengan analisisnya sendiri dan hasil dari perangkat lunak. Dia tercengang. Mustahil. Kok bisa sama hasilnya? Meskipun Lennon percaya dia juga bisa mencapai analisis ini dengan begitu banyak orang yang membantunya, bagaimana pemuda ini melakukannya? Lennon berusia 40-an dan telah memasuki industri ini selama sekitar 20 tahun. Pemuda itu baru berusia awal 20-an. Bagaimana dia melakukannya? Lennon tidak percaya dan terus melihat analisis perusahaan kedua. Feng Yu dan perangkat lunaknya juga hampir sama. Feng Yu menyelesaikan perbandingan terakhir. Dia sangat bersemangat. Perangkat lunak ini sangat akurat. Itu jauh lebih akurat daripada semua perangkat lunak analisis pasar yang dia gunakan di kehidupan sebelumnya. Yang terpenting, hasilnya hampir sama dengan analisisnya. Software ini bisa menjadi referensi. Dengan perangkat lunak ini, Feng Yu dan dua staf lainnya dapat mengalahkan tim analis. Feng Yu meletakkan set data terakhir dan melihat seseorang menatapnya. Dia mendapat kejutan. Siapa sih pria ini? Kenapa dia terlihat seperti akan merebut dataku? Bab 789 Anda masih perlu mempekerjakan orang ketika Feng Yu masih shock. Hasil analisis di tangannya direnggut oleh seorang pria berjanggut lebat. Feng Yu hampir menyala, dan Kirilenko berdiri. Feng, ini adalah pialang saham paling terkenal di Wall Street yang saya pekerjakan. Namanya Lennon. Analisisnya hampir sama dengan perangkat lunak kami. Saya berpikir untuk membiarkan dia menangani semua investasi pasar saya di sini. Bantu saya melihat apakah dia cukup memenuhi syarat. Kirilenko berbicara dalam bahasa Rusia dan tidak khawatir membiarkan Lennon mendengar ini. Feng Yu mengangguk dan menatap Lennon. Mata Lennon terpaku pada data dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Feng Yu merasa dia profesional dan memaafkannya karena telah membuatnya takut sebelumnya. Hei, apakah kamu mendapatkan semua hasil ini sendiri? Anda pernah meneliti saham perusahaan-perusahaan ini sebelumnya? Mata Lennon menjadi merah saat dia melihat Feng Yu. Dia ingin mendengar dari Feng Yu. Jika bukan saya yang mendapatkan hasil ini, lalu dari mana hasil ini? Saya bahkan tidak tahu nama-nama perusahaan ini sebelum saya datang. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang perusahaan-perusahaan ini. Feng Yu menjawab sambil tersenyum. Bagaimana kamu melakukannya dalam waktu sesingkat itu? Anda bisa mendapatkan analisis terperinci seperti itu hanya dengan tim kecil seperti ini. Seru Lennon. Feng Yu tidak dapat memberitahunya bahwa banyak metode dan teknik yang dia gunakan berasal dari tahun-tahun mendatang dan tidak ditemukan sekarang. Ini semua adalah senjata rahasia Feng Yu. Feng Yu bertanya kembali. Kamu adalah pialang saham yang disewa oleh Kirilenko.
Itu berarti Anda harus cukup terkenal di Wall Street. Apa pendapat Anda tentang analisis saya? Apakah ada yang salah dengan hasilnya? Lennon tidak bisa menunjukkan kesalahan Feng Yu dalam waktu sesingkat itu. Dia menatap Feng Yu dengan malu. Siapa gurumu? Lennon yakin bahwa guru pemuda ini pastilah orang yang terkenal dan ahli dalam bidang keuangan atau matematika. Saya mempelajari semua ini sendiri. Apakah Anda baru saja mencoba menganalisis saham-saham ini? Berapa banyak analisis yang telah kamu selesaikan? Hanya 4. Lennon merasa semakin malu ketika Feng Yu menanyakan pertanyaan ini padanya. Dia juga mencoba menganalisis bagian ini, tetapi sebagian besar staf membantu Feng Yu, dan dia hanya memiliki beberapa pembantu. Setelah sepanjang sore, dia hanya bisa menyelesaikan analisis 4 saham, dan hasilnya sama dengan Feng Yu. Meskipun Feng Yu memiliki banyak orang yang membantunya, Lennon tahu bahwa dia tidak dapat menganalisis semua 10 saham dengan jumlah orang yang sama dalam satu sore. Faktanya, hasilnya bahkan mungkin tidak akurat karena beberapa orang mengganggu analisisnya. Feng Yu memandang orang-orang di kantor. Dia memperhatikan bahwa Lennon tidak memiliki banyak pembantu yang membantunya. Meskipun informasi perusahaan yang dikumpulkan adalah sama, tetapi Lennon tidak memiliki teknik dan perangkat lunak yang lebih canggih untuk membantunya. Untuk dapat menganalisis 4 saham secara akurat sudah merupakan hasil yang bagus. Standar Lennon setara dengan He Zhaoji dari Wind and Rain Consulting. Tapi He Zhaoji lebih terspesialisasi dalam komoditas. Dalam hal menganalisis saham, He Zhaoji tidak sebaik pria berkumis besar ini. Feng Yu berjalan ke kiri Lenko dan duduk di sofa. Staf segera menyajikan teh hangat untuknya, dan Feng Yu menghabiskannya dalam sekali teguk. Setelah itu, dia mengangguk ke kiri Lenko. Kiri Lenko tahu apa yang dimaksud Feng Yu. Pialang saham yang dia pekerjakan ini sangat bagus dan analisisnya dapat dipercaya. Apa pendapat Anda tentang perangkat lunak analitik? Apakah itu akurat? Kirilenko bertanya. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dia telah membayar gaji tinggi para analis data itu dan masih membutuhkan mereka untuk menghasilkan uang untuknya. Feng Yu mengangguk. Ini lebih akurat dari yang saya harapkan. Kirilenko sangat gembira, kalau begitu saya akan dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk menghasilkan uang. Apa gunanya saya mempekerjakan pialang saham? Saya bisa menjadi dewa perdagangan. Saya mendengar ada seorang ahli terkenal dalam perdagangan saham di AS. Warren Buffett. Aku, Kirilenko, akan menggantikannya di masa depan. Feng Yu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengambil alih pasar keuangan hanya dengan perangkat lunak analitis. Jika begitu sederhana, mengapa ada kebutuhan akan pialang saham? Warren Buffett sangat dihormati karena semua investasinya selama bertahun-tahun menghasilkan rata-rata lebih dari 20% per tahun. Dia juga memiliki tim analis pasar yang besar dan berpengalaman dalam kebijakan pemerintah. Anda juga telah melihat apa yang terjadi barusan. Saya juga bisa mendapatkan hasil yang sama seperti perangkat lunak Anda. Anda dapat menggunakan perangkat lunak ini, tetapi Anda tidak boleh terlalu bergantung padanya. Mengapa? Bukankah Anda mengatakan perangkat lunak ini cukup akurat? Analisis Anda juga hampir sama dengan perangkat lunak. Itu artinya saya akan tahu kapan sahamnya akan naik atau turun. Kirilenko kesal karena Feng Yu mengatakan sesuatu yang bertentangan. Saudara Ki, analisis dari perangkat lunak hanya dapat bertindak sebagai referensi. Informasi berubah setiap hari, dan data perlu diperbarui setiap saat. Anda juga tidak memahami data ini meskipun disajikan kepada Anda. Itu sebabnya Anda membutuhkan pialang saham untuk membantu Anda. Juga, saya memiliki banyak cara untuk memanipulasi saham penny ini tanpa disadari. Hasil hanya bisa menjadi referensi. Itu artinya tidak ada gunanya. Kirilenko sangat marah. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan perangkat lunak ini, dan hasilnya hanya bisa menjadi referensi.
Feng Yu menggelengkan kepalanya, perangkat lunak ini dapat mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan dan meningkatkan efisiensinya. Saya menggunakan waktu yang lama bahkan ketika saya memiliki begitu banyak orang yang membantu saya sekarang, dan hasilnya sama dengan perangkat lunak. Perangkat lunak ini jauh lebih cepat dari saya. Pasar saham berubah sangat cepat, dan ada kemungkinan bahwa sebelum saya menyelesaikan analisis saya, data telah berubah. Itu sebabnya perangkat lunak Anda masih penting. Kirilenko menjadi cerah. Kamu mengatakan bahwa uangku dihabiskan dengan baik. Feng Yu menunjukkan acungan jempol padanya. Tentu saja, perangkat lunak ini masih dapat ditingkatkan. Jika itu dapat menerima informasi waktu nyata dan menjadi perangkat lunak analitik yang berfungsi penuh yang mencakup semua aspek, Anda akan dapat menghasilkan banyak uang saat Anda menjualnya. Menjual perangkat lunak, itu berarti orang lain akan dapat menggunakannya. Kami akan kehilangan keunggulan kami. Kirilenko tidak mau menjual perangkat lunak ini. Saya tidak tahu berapa banyak yang Anda habiskan untuk mengembangkan perangkat lunak ini. Tetapi jika Anda menjualnya dengan harga $10.000 Amerika Serikat per salinan, Anda akan mendapatkan pengembalian setidaknya $100 juta Amerika Serikat. Seberapa yakin Anda untuk mendapatkan $100 juta Amerika Serikat dari trading menggunakan software ini? Saya juga telah menyebutkan bahwa itu semua tergantung pada orang yang menggunakan perangkat lunak ini. Tanpa pialang saham yang baik, software ini juga tidak berguna. Kirilenko mengangguk. Dia mendongak dan melihat Feng Yu menatapnya dengan aneh. Saya sudah menyewa pialang saham. Satu pialang saham tidak cukup. Anda membutuhkan tim mereka, dan mereka harus bekerja sama untuk menemukan strategi terbaik. Salah satunya akan membuat persetujuan akhir. Tidak semua pialang saham seperti saya yang bisa membuat analisis yang akurat. Feng Yu menepuk bahu Kirilenko dengan tatapan bangga. Kirilenko, Anda masih berpikir saya tidak bisa menghasilkan uang dengan software ini? Bab 790 Gedung Empire State. Selama minggu berikutnya, Feng Yu telah menguji perangkat lunak beberapa kali, dan pengembang membuat beberapa modifikasi kecil untuk mencocokkan hasil Feng Yu. Hasil akhir menunjukkan bahwa perangkat lunak ini sangat baik. Namun tanpa pialang saham yang berpengalaman mengoperasikan software tersebut, akan ada perbedaan yang signifikan. Para ahli matematika dan software engineer itu tidak tahu bagaimana membedakan antara kabar baik dan kabar buruk yang dapat mempengaruhi saham perusahaan. Feng Yu juga ingin mempekerjakan beberapa pialang saham. Tapi dia perlu mewawancarai mereka secara pribadi terlebih dahulu. Fokus investasinya tahun depan adalah di NYSE, dan dia tidak punya waktu untuk mengamati pasar sendiri. Jika dia tidak dapat menemukan orang yang cocok, dia harus memindahkan orang-orang dari konsultasi angin dan hujan. Kirilenko mendengarkan saran Feng Yu dan memutuskan untuk mempekerjakan beberapa pialang saham lagi. Tetapi orang-orang yang dia pekerjakan didasarkan pada reputasi mereka. Kirilenko datang ke AS untuk berinvestasi karena dia ingin memberitahu orang Amerika, lihat, seorang Rusia telah datang ke negara Anda untuk mendapatkan uang Anda. Dia tidak akan bersikap rendah hati dan ingin memastikan semua orang tahu tentang dia. Kantor Kirilenko harus berlokasi di lokasi yang paling menonjol, dan dia harus menyewa seluruh lantai. Meskipun dia tidak membutuhkan tempat yang begitu besar, dia tetap bersikeras melakukan ini. Kirilenko pernah ke perusahaan Feng Yu di Cina. Dia menyukai gaya renovasi Feng Yu yang santai dan terbuka. Tetapi World Trade Center tidak mengizinkan renovasi seperti itu. Itu sebabnya dia menantikan untuk membeli Empire State Building. Empire State Building adalah salah satu dari 7 keajaiban dunia modern. Itu pernah menjadi kebanggaan AS. Itu adalah tengara ikonik dalam sejarah AS dan merupakan gedung tertinggi di dunia selama lebih dari 40 tahun. Nama Empire State Building berasal dari julukan New York, Empire State. Desain awal bangunan tidak setinggi itu. Namun pemiliknya, John J. Raskop, saat itu belum puas.
Dia ingin membangun gedung tertinggi di dunia dan tidak ingin gedungnya disalib. Desainnya berubah beberapa kali, dan bangunan itu menjadi setinggi 381 meter pada akhirnya. Yang menarik adalah pada tahun 1951, sang arsitek memasang antena radio 68 meter di atas gedung untuk mengamankan posisinya sebagai gedung tertinggi di dunia. Pembangunan gedung ini telah dimulai pada awal 1930 dan selesai pada Mei tahun 1931. Ini juga merupakan depresi besar. 10 tahun pertama setelah bangunan selesai, sebagian besar kantor kosong. Beberapa media bahkan memberi julukan gedung itu, Gedung Negara Kosong. Bangunan ini menunjukkan bahwa orang Amerika lebih irasional daripada orang Cina dalam hal wajah. Ketika pejabat pemerintah China mengetahui gedung ini, mereka pun ingin berlomba-lomba memiliki gedung yang lebih tinggi. Bangunan raksasa di Cina adalah contoh yang baik. Pemerintah telah ikut campur dalam pembangunan dan menuntut gedung itu dibangun sebagai gedung tertinggi di Cina. Arsitek harus mengubah desain bangunan beberapa kali untuk menyenangkan pejabat pemerintah. Namun pada akhirnya, bangunan itu tidak selesai. Lebih banyak dana diperlukan untuk membangun gedung pencakar langit yang lebih tinggi. Pemerintah setempat telah berjanji untuk membantu Shidazu mendapatkan pinjaman. Namun, Shidazu mengalami masalah arus kas, dan pemerintah setempat berhenti memberinya pinjaman. Pemerintah setempat telah membuat janji kosong. Empire State Building hampir membuat pemiliknya bangkrut selama dekade pertama karena pajak. Pemilik terus menurunkan nilai bangunan. Biaya konstruksi berkurang dari 40 juta menjadi 28 juta dolar Amerika Serikat. Juga, pemeliharaan gedung adalah jumlah yang signifikan. Pada 1980-an, pasar properti AS dan Jepang berjalan baik. Namun pada akhir 1980-an, pasar properti AS jatuh, dan Jepang dibuat untuk membantu AS berbagi kerugian. Ini juga merupakan waktu ketika pemilik Empire State Building memutuskan untuk menjualnya. Pada tahun 1991, Raja Properti Jepang, Hideki Yokoi, membeli gedung tersebut. Hideki Yokoi memiliki hotel termewah di Jepang dan memiliki banyak properti di Eropa. Dia melakukan banyak investasi di AS dan telah membangun pusat bowling terbesar di Asia dengan 240 jalur. Pada awal 80-an, hotel mewah Hideki Yokoi terbakar, dan 33 orang tewas dalam kecelakaan itu. Ada desas-desus bahwa Hideki Yokoi telah meminta orang untuk membantunya menutupi jumlah korban. Angka sebenarnya jauh lebih dari 33 orang. Ini juga merupakan penampilan pertama Hideki Yokoi di pengadilan. Tapi dia berhasil lolos dari hukuman karena pengacaranya. Itu sampai 1993 ketika dia didakwa di pengadilan dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tapi dia menjalani hukumannya di rumah sakit. Usianya saat itu sudah 79 tahun. Selama akhir 80-an, ekonomi Jepang berada pada puncaknya. Banyak orang Jepang merasa bahwa dalam 10 tahun lagi, ekonomi Jepang akan setara dengan total AS, Uni Soviet, Inggris, DEL. Tapi ekonomi Jepang tiba-tiba runtuh. Banyak orang merasa Hideki Yokoi divonis penjara pada 1993 karena tidak mampu membayar biaya pengacaranya. Pada saat itu, pasar properti Jepang telah runtuh, dan perusahaan asuransi dan bank yang meminjamkan uang kepada Hideki Yokoi mulai mengejarnya untuk pembayaran. Total utangnya lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan nilai saham dan propertinya kurang dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Hideki Yokoi menjadi kaya melalui investasi di properti. Dia suka mendapatkan pinjaman dari bank dan lembaga keuangan untuk bisnisnya. Ini baik-baik saja ketika ekonomi Jepang baik-baik saja, dan harga properti naik setiap hari. Bank tidak khawatir bahwa dia tidak mampu membayar mereka. Tetapi ketika Hideki Yokoi benar-benar tidak dapat membayar pinjamannya, sudah terlambat bagi bank dan perusahaan asuransi.
Hideki Yokoi telah membeli Empire State Building seharga 42 juta dolar Amerika Serikat. Pada saat itu, media Jepang memuji dia ke langit dan mengklaim bahwa ini adalah awal dari Jepang untuk membeli seluruh Amerika. Tapi Hideki Yokoi hanya menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu, dan gelembung properti pecah dan pasar saham runtuh. Setelah itu, dia juga dipenjara. Saat ini, Hideki Yokoi masih menjalani hukumannya di rumah sakit. Semua propertinya diserahkan kepada putrinya, Kihiko Nakahara, untuk dikelola untuknya. Namun Kihiko Nakahara dan suaminya menggunakan perusahaan luar negeri untuk melakukan serangkaian transaksi rumit atas aset Hideki Yokoi. Pada akhirnya, Empire State Building dimiliki oleh perusahaan perwalian, dan jika Hideki Yokoi meninggal, Kihiko Nakahara adalah satu-satunya penerima manfaat dari bangunan tersebut. Empire State Building bukan satu-satunya properti. Lebih dari selusin properti di AS, Inggris, Prancis, menjadi aset bersama Kihiko Nakahara dan Hideki Yokoi. Kihiko Nakahara menjadi penerima tunggal untuk semua aset, bukan putra Hideki Yokoi. Dua putra Hideki Yokoi lainnya sangat marah. Mereka mulai mencari bukti untuk membuktikan apa yang dilakukan Kihiko Nakahara adalah ilegal. Tetapi saat ini, anak buah Kirilenko menemukan putra Hideki Yokoi, Kunihiko Yokoi, dan kata-kata pertama yang diucapkan kepadanya adalah, "Bos, kami ingin membeli Empire State Building." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.